POV kerja di negara yang PPN-nya 6% tuh. Ini Malaysia lagi nih. Aduh. Itu pindah ke Singapura. Dan lo tahu, bukan karena tempatnya, bukan karena wisatanya, tapi karena gaji di sana 13 kali lipat dari Indonesia. Banyak yang nanya kenapa memilih tinggal dan bekerja di Malaysia. Halo, gue Fajrin, orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Udah banyak DM yang masuk dan teman-teman gue juga bilang, kenapa sih lo memilih tinggal dan bekerja di Malaysia? Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan kembali lagi bersama Ku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizky ya. Nah kali ini ya teman-teman ya, ada video-video kiriman dari teman-teman semua gitu kan. Karena memang kan di Indonesia ini pajak sedang naik-naiknya teman-teman ya. Nah oleh sebab itu banyak sekali ya, misalkan ada protes-protes dari warga negara Indonesia. Dan rata-rata sahabat-sahabat kita ini membuat konten, membuat video itu merasa keberatan lah dengan pajak yang semakin naik yang ada di negara Indonesia gitu ya. Oleh sebab itu mereka membandingkan lah dengan negara-negara lainnya. Dan kenapa ya rata-rata ya orang-orang Indonesia ini rata-rata ingin berpindah tempat ya. Misalkan ke negara jiran kita, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Singapura, ada yang ke Brunei, dan ada yang ke negara lainnya teman-teman ya. Nah bagaimana cerita dari teman-teman kita? Tapi sebelum masuk ke videonya, aku mau share ke teman-teman semua. Untuk outfit yang aku pakai hari ini, aku memakai dari This is April. Untuk teman-teman yang mau lihat koleksi-koleksi terbaru dari This is April, nanti linknya ada di bawah ya. Dan langsung saja kita masuk ke videonya kali ini. POV kuliah di negara yang PPN-nya tuh cuman 6%. Oh ini di negara Malaysia ya. POV, you are living in Kuala Lumpur. I see. Memudahkan ya untuk cek-cek mobil kita di mana pada saat parkir. Jadi yang tertinggi di ASEAN, tapi UMR terendah nomor 5 di dunia. Ini menarik nih. Masa pajak paling tinggi tapi gaji paling rendah? Yang bener aja. Kita hidup buat bayar pajak doang apa gimana? Tapi seriusan, ini datanya valid nggak? Kita ngecek Kompas itu udah Tempo. Ternyata ini beneran. Buktinya bisa kamu cek di berita-berita ini. Kita bisa lihat list lengkapnya nih. Kita juara satu yang bayar pajaknya paling tinggi, yaitu 12%. Padahal negara tetangga kita Singapura cuma 9%. Thailand 7%. Dan pajak 12% ini bukan cuma buat barang mewah. Nih kita baca. Bukan cuma barang mewah. Pakaian hingga kosmetik kena PPN 12%. Jadi tiap kita transaksi, uang yang dikeluarin lebih banyak. Padahal UMR kita rendah banget. Bahkan netizen ada yang komen begini, UMR itu hanya di atas kertas. Masih banyak pelaku-pelaku usaha setara PT, CV yang tidak menggaji karyawan dengan gaji UMR. Tertinggi PPN-nya, terendah gajinya. Tertinggi juga korupsinya. Aku cinta NKRI. Pajaknya naik, tapi yang diberikan kembali ke masyarakat apa? Nih pertanyaan yang saya juga nggak bisa jawabnya. Karena semua ada di tangan pemerintah. Kita lihat aja nanti, ada fasilitas apa aja yang kita dapetin dari bayar pajak lebih tinggi ini. Iya. POV hidup di negara yang PPN-nya cuma 6%. Nih jalan-jalan di negara yang PPN-nya 0% ya gitu. Gimana ya sebagai warga negara Indonesia tuh? POV kerja di negara yang PPN-nya 6% tuh. Ini Malaysia lagi nih. Aduh. 4.241 warga Indonesia itu pindah ke Singapura. Dan lo tahu, bukan karena tempatnya, bukan karena wisatanya, tapi karena gaji di sana 13 kali lipat dari Indonesia. Ini menunjukkan bahwa tingkat upah di Indonesia itu sangat-sangat rendah. Belum lagi semua barang-barang harganya mahal, PPN naik 12%, kesehatan dan pendidikan juga mahal. Dan gue sendiri nggak tahu apakah negara ini benar-benar sangat-sangat perhatian kepada masyarakatnya atau tidak sama sekali. Apakah memang ini salah satu bentuk kegagalan sistem pemerintahan kapitalisme hari ini? Aduh ya Allah. Lagi-lagi ya. POV dari hidup di negara yang PPN-nya 6% tuh. Depan akan semakin banyak orang Indonesia yang lari ke Singapura untuk bisa hemat pajaknya. Lu kok bisa Konda ini ya teman-teman ya. Buat kalian semua yang belum tahu, kalau kalian lihat ke pemberitaan yang dalam beberapa waktu ini tersebar di media sosial, kalian akan ketahui bahwa banyak sekali perubahan kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dan itu bisa jadi memberatkan kita-kita. Contohnya penerapan Cortex System,
di mana nantinya pengawasan terhadap kewajiban perpajakan kita akan semakin ketat. Tidak ada yang namanya kerahasiaan data lagi, karena DJP sudah dengan mudahnya akan bisa mengakses semua data-data kalian termasuk rekening. Kemudian naiknya PPN 12% mulai 1 Januari 2025, di mana nantinya kalau kalian bisnis kemudian kalian sudah jadi PKP dan kalian harus memungut PPN kepada customer, bisa jadi customernya untuk berpikir lari ke toko sebelah. Betul. Kalau dia harus bayar pajak 12% Kabur PPN-nya. customernya. Nah, dari situ ada lagi nih, pajak untuk penghasilan badan usaha di Indonesia itu 22%, untuk orang pribadi progresif 5-35%. Kalau di Singapura kenapa kok? Kenapa orang pingin pindah ke Singapura? Karena di Singapura banyak sekali aktivitas bisnis ya yang dikenakan pajaknya dengan sangat ramah. Seperti halnya pengenaan pajak penghasilan untuk badan usaha itu hanya 17%. Kemudian tarif progresifnya sampai hanya 22% saja, dan masih banyak insentif penghasilan tidak kena pajak yang bisa dimanfaatkan. Dan Singapura itu tidak ada yang namanya pajak capital gain. Jadi contoh, kalian punya emas di Indonesia, kalian jual setelah kalian keep atau simpan 10 tahun akan kena pajak progresif untuk selisih keuntungannya. Kalau Singapura nggak ada. Jadi gimana menurut kalian? Menggoda nggak Singapura? Hai Dek, Hai Bu, namanya siapa? Arni Tonga, Mau kemana? mau ke Brunei Apa kerjanya? sebagai CS Bu. Hai, siapa namanya? Novita Saduta Barat Bu, Mau kemana? mau ke Brunei Apa kerjanya? CS. Oke, hai, siapa namanya sayang? Sunan dari Bu, Mau kemana? Brunei, Apa kerjanya? Peters Bu, Terus, hai, siapa namanya? Ines, Mau kemana? mau ke Brunei, Apa kerjanya? Peters, Oke, hai, siapa namanya? Ernia Sadmurti Bu, Mau kemana? mau ke Brunei, Apa kerjanya? Peter Bu, Oke, hai, siapa namanya? Anjariani, Mau kemana? mau ke Brunei, Apa kerjanya? Fighters. Siapa yang belum? Enggak. Mana dia? Aduh, cari kerjanya di luar negara semua. Mau kemana? Brunei, Apa kerjanya? Peters. Hai, dadah. Sukses sama ibu semua. Sukses sayang. Banyak yang nanya kenapa memilih tinggal dan bekerja di Malaysia. Halo, gue Fajrin, orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Udah banyak DM yang masuk dan teman-teman gue juga bilang, kenapa sih lo memilih tinggal dan bekerja di Malaysia? Padahal kalau di Indonesia kan sama aja. Nah, kali ini gue bakal share beberapa alasan kenapa gue memilih Malaysia untuk tinggal dan bekerja. Yang pertama, biaya hidup di Malaysia itu terjangkau banget, sama kayak di Indonesia. Makanan enak dan murah, mulai dari street food sampai restoran fancy. Semua bisa dinikmati tanpa bikin kantong bolong. Seru kan? Ya, kalau misalnya mau dihitung-hitung sih sama aja kayak di Indonesia sih. Yang kedua, lingkungan kerja di Malaysia itu seru. Di sini banyak perusahaan internasional dan orang-orangnya tuh ramah banget. Mereka sangat menghargai keragaman. Jadi kita bisa kerja dalam tim yang multikultural dan saling belajar satu sama lain. Yang ketiga, tinggal di Malaysia itu punya akses gampang ke tempat wisata keren loh. Cuma beberapa jam perjalanan, kamu bisa langsung menikmati pantai indah, hiking di gunung, atau explore pulau-pulau eksotis. Dan juga tiket pesawat dari Malaysia itu lebih murah kemana-mana. Ada yang pernah coba nggak? Tulis di komen ya. Jadi nggak cuma kerja, liburan juga asik. Yang keempat, kehidupan multikultural di Malaysia itu luar biasa loh. Di sini kalian bisa merayakan berbagai festival dari berbagai budaya. Misalnya, kita bisa ikut merayakan Hari Raya, Tahun Baru Cina, atau Deepavali bareng teman-teman dari berbagai latar belakang. Ini bikin hidup lebih seru sih. Dan terakhir, makanan Malaysia itu nggak ada tandingannya loh, sama aja kayak di Indonesia. Siapa sih yang nggak nolak nasi lemak, laksa, nasi kandar, dan lain-lainnya? Itu tuh Masya salah Allah. satu menu wajib kalau misalnya kalian datang ke Malaysia. Pokoknya setiap sudut kota ada makanan enak yang bikin ketagihan loh. Nah, itu dia alasan gue kenapa pengen tinggal dan bekerja di Malaysia. Biaya hidup terjangkau, lingkungan kerja positif, akses ke wisata keren, budaya yang kaya, dan pastinya banyak makanan-makanan enak juga. Kalau kalian juga pengen pengalaman seru, Malaysia bisa jadi pilihan kalian loh. Iya, betul banget ya teman-teman ya. Karena hidup itu adalah pilihan gitu ya. Jadi ya namanya kita ingin mendapatkan penghidupan yang lebih baik, penghidupan yang lebih layak. Kalau kita mampu, kenapa enggak gitu ya teman-teman ya. Itu tadi teman-teman ya, beberapa cerita dari sahabat-sahabat kita tentu saja yang memilih
kerja dan tinggal tentu saja di luar negara. Contohnya di negara jiran kita, ada Malaysia, ada Singapura, ada Brunei gitu ya. Dan kita akan selalu berusaha dan berdoa ya teman-teman ya untuk kebaikan-kebaikan dari negara kita, negara Republik Indonesia tentu saja teman-teman ya. Terima kasih juga untuk negara-negara jiran kita tentu saja yang selalu welcome untuk orang-orang Indonesia tentu saja bekerja dan tinggal di sana. Negara Malaysia terima kasih, untuk negara Brunei juga terima kasih, dan untuk negara Singapura tentu saja terima kasih juga, karena itu tadi teman-teman ya, banyak sekali sahabat-sahabat kita, teman-teman kita juga yang sudah bekerja dan tinggal di sana tentunya di negara-negara jiran kita, Malaysia, Singapura, dan Brunei. Oke teman-teman semua, demikian ya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, see you next time, bye. Love is true.